Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat tibaqi al-muqabalah. Tutup dino. Mura'atun nazir. Mura'atun nazir. Mura'atun nazir utawi mura'atun nazir. Iya ya mura'atun nazir iku jamu amrin ngumpulake perkara wa malan perkara. Yunasi bukang nyocoki apa mahu ing amr. La bitadaddi. Ora kelawan berlawanan. Mura'atun nazir itu adalah menggabungkan sesuatu dengan bukan lawannya, tapi justru malah yang berhubungan dengan selaras dengan sesuatu itu. Contohnya itu waqallu fi silkil husuni kalu'lu'in. Waqallu lan utawi grimis. Fi silkil husuni ing dalem garise apa pira-pira ranting. Iku kalu'lu'in kaya apa mutiara. Permata. Radbun teles. Yusafihu gepok. Menyentuh hu ing aqallu apa annasimu angin. Fayaskutu mongko tiba. Wa tayru lan utawi manuk iku yaqra'u maca. Wal ghadiru lan utawi telese banyu iku sahifatun kertas. Warrihu lan utawi angin iku taktubu nulis. Wal ghamamu lan utawi mendung iku tuqannitu nulis titik, memberi titik. Ini menggambarkan suasana ya. Jadi, syairnya ini menggambarkan apa? Suasana. Itu apa? Embun atau gerimis hujan itu membasahi rangkaian garis. Bagikan mutiara. Ia basah. Angin kemudian berguguran. Sementara burung-burung membaca. Dan basahan air menjadi kertasnya. Angin itu menulis dibaca oleh burung. Sementara mendung atau awan memberi titik. Maksudnya memberi titik itu kan gerimis. Mana yang berlawanan? Fil baitil awal yang kok yang berlawanan apa? Yang berkaitan. Satu aqallu. Aqallu itu embun. Ya, embun karena ada gerimis itu. Kemudian al-husun dan an-nasim. Ini saling berkaitan. Di mana embun itu berada di ujung ranting. Nah, kemudian digerak-gerakkan oleh angin. Nah, digerakkan angin bahasanya di sini yusafihun nasim. Paham ya? Kemudian wa fil bait tsani pada bait yang kedua itu apa? Yang dianggap berhubungan adalah at-tayr, burung. Kemudian al-ghadir, air. Basahan air. Kemudian dan angin dan awan. Nah, dihubungkan dengan apa? Dengan yaqra'u. Ada yaqra'u, membaca. Sahifah, apa artinya? Kertas.
Kemudian yaktubu, menulis. Yuqannitu, yunaqitu, memberi titik. Itu kan berhubungan kabeh itu. Ya. Jadi selaras semuanya. Ada yaqra'u, membaca. Kemudian sahifah, kertas. Taktubu, menulis. Kemudian yunaqitu, memberikan titik. Paham ya? Atau lek sing sederhana apa? Yang sederhana. Wa huwas samiul basir. Pokok ini lawannya tibak. Mura'atun nadir itu lawannya tibak. Jadi yang disebutkan adalah yang selaras. Wa huwas samiul basir. Kemudian ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ada penyebutan kata ishtara, membeli. Nah, kemudian disebutkan lagi yang berhubungan dengan ini. Fama rabihat, tidak beruntung. Tijaratuhum, perdagangan mereka. Apa ya? Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Apa ya? Itu nama al-istikhdam. Al-istikhdam utawi istikhdam iku huwa ya istikhdam iku zikrul lafzi, nyebutake lafaz bimaknan kelawan suwijine makna. Wa i'adatu dhamirin alaihi, lan balekake dhamir alaihi ing atase makna akhir kelawan makna kang liya. I'adati dhamiraini utawa balekake dhamir loro. Turidu ngarepake sapa sira bi tsanihima kelawan dhamir yang kedua, ghairama ing sakliyane makna, aratta kang ngarepake sapa sira hu ing ma bi awalihima kelawan awale dhamir. Fal awwalu mongko utawi kang pertama, yang awal itu berarti bi maknan akharnya. Nahu qaulihi ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman mongko utawi sapane wong ku syahida, ningali sapa man, nyekseni sapa man minkum saking sira kabeh, ningali syahra ing apa? Asyahra ing rembulan. Nah, asyahra itu falyasum mongko supaya muasani sapa man hu ing bulan. Ya. Jadi faman syahida minkum syahra, barang siapa yang melihat rembulan, dalam arti rembulan sing bunder itu, yang maksud adalah hilal. Falyasumhu. Nah, domirnya itu maknanya bukan kepada hilal. Wada asyahr bi ma'nal hilal, tapi asyahr bi makna syahrul Ramadan. Mau. Jika kamu melihat hilal Ramadan, maka puasalah Ramadan. Padahal ya falyasumhu kembali ke mana? Kembali kepada lafaz syahr. Ya. Kalau asyahr yang pertama, ya bahasane mbiyen guruku itu Mbak Zainal. Itu Mbak Zainal. Bahasane guruku asyahr itu bermakna bulan. Nah, domirnya bermakna bulan, sasi maksudnya. Sasi. Ya, sasi. Ya, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu. Paham ya? Jadi antara lafadz dengan domirnya maknanya sudah berubah. Lafadznya makna faman syahida minkumus syahra ay syahidal hilal falyasum ay falyasum syahra Ramadan. Kan bulan itu bermakna dua, bisa bermakna bulan secara fisik atau bulan yang merupakan waktu yang jumlahnya 30 hari. Paham ya?
Itu namanya istikhdam. Arada bisyahri al-hilal. Arada ngersakake sinten Gusti Allah bisyahri kelawan lafaz syahr al-hilala ing hilal. Wa bi dhamiri hilan kelawan dhamire hilal az-zamana ing waktu zaman. Al-ma'luma kang den ngerteni. Yaitu bulan Ramadan. Paham ya? Wasani lan kang kaping pindho fasaqal ghadha wasakini. Yang kedua berarti apa? Menyebutkan dua dhamir, tapi dua dhamir itu maknanya berlainan. Ya, ini pengertiannya hampir sama. Cuma bentuknya aja beda, ya. Yang kedua itu apa? Menyebutkan dua dhamir, tapi dua dhamir ini masing-masing maknanya tidak sama. Fasaqal ghadha wasakinihi inhumu wa inhumu syabbuhu baina jawanihi wa dhulu'i. Tapi aku diralat di isyarah ini ya. Sama saya sini. La'alla shawab baina jawanihi wa qulubi. Li'anna al-baita min qasidatin ba'iyah. Gimana nih buat doa? Ghadha fasaqa mongko mugi nyirami al-ghadha ing wit. Wasakinihi lan wasakinihi wasakinihi lan pira-pira wong kang manggon hi ing ghadha. Wa in humu senajan asakinu iku syabbu sapa asakinun hu ing al-ghadha baina jawanihi ing dalem antarane tulang rusuk ingsun wa dhulu'i lan padha lan rusuk ingsun. Yang dimaksud itu adalah hati. Mudah-mudahan pohon itu disirami oleh Allah Subhanahu wa taala. Beserta orang-orang yang tinggal di tempat pohon itu berada. Paham? Satu maknanya al-ghadha itu apa? Tinggal bukan di pohon, tapi di tempat pohon itu berada. Ya. Paham? Jadi dhamir wasakinihi, dhamir haknya kembali kemana? Al-makan alladzi fihi al-ghadha. Paham? Kembali. Wa in humu syabbuhu, meskipun mereka itu membakarnya, nya kembali kemana? Kepada nafsu syajarah. Oh. Jadi dhamir yang pertama ya, itu kembali kepada iya, tapi bimakna nih lanjutannya. Al-ghadha syajarun bil badiyah. Al-ghadha itu pohon di ing dalem badiyah desa. Wa dhamiru sakinihi itu kembali kepada ya'udu balik apa dhamir ilaihi marang al-ghadha bi makna makanihi makna panggonane panggonane wit wa dhamiru syabbuhu lan dhamir syabbuhu dhamir hu dalam lafaz syabbuhu iku ya'udu ilaihi ya'udu balik apa dhamir ilaihi marang al-ghadha bi makna narihi
lawan makna genine. Ngurupake genine geni. Apa ya? Sakinihi dan syabuhu. Tapi masing-masing domir itu marjaknya tetap kepada al-wadha, tapi dengan makna yang berbeda. Ini istikhdam. Oh ya. Al-jam'u. Al-jam'u tabi al-jam'u huwa ya al-jam'u iku ayyujma'a yen to den kumpulake apa baina muta'addidin ing dalem antarane pira-pira perkara fi hukum ing dalem suci ing dalem hukum wahidin kang siji. Kaqaulihi. Al-jam'u itu apa? Mengumpulkan, menyatukan banyak hal di dalam satu predikat, di dalam satu hukum. Nahwu kaqaulihi awal syair inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Inna syababa setuhune asyabab masa muda wal faragha lan nganggur wal jidah lan al jidah wajada yazidu jidatan. Maksudnya apa? Al-ghina, kekayaan. Al-jidah lan sugih. Iku mafsadatun, ngerusakake. Iku mafsadatun. Dadi apa? Ngerusak. Lil mar'i marang wong ayya mafsadatin kelawan sak temen-temene rusak. Ya, ada berapa itu? Sesungguhnya masa muda, nganggur dan kaya sangat merusak seseorang. Jadi ada 3 hal yang diberikan satu predikat. Asyabab, ya, masa muda, wal faragh, menganggur, dan al jidah, punya uang. Itu pasti akan merusak seseorang. Ya. Iku lek kepengin dadi wong sukses iku dadi wong apik ya. Lalu cobane wong iku ya 3 iki. Kalau 3 ini kumpul pada diri seseorang, itu insya Allah arahnya ya ke apik. Nom, nganggur, duwe duit. Enom nganggur duwe duit. Itu pasti hasilnya arahnya itu ndak baik. Lek dijoko siji gak mesti. Lek diambil satu dari ketiga hal ini ndak merusak. Masih muda, nganggur tapi ndak punya uang. Wis gak apa-apa malah. Gitu. Nganggur, punya uang tapi sudah tua. Nggak ngapa-ngapain. Paham ya? Utawa apa sing durung? Enom, duwe duit tapi ndak nganggur, pasti positif itu. Nah, ini 3 hal ini dikumpulkan dalam satu predikat. Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadun lil mar'i ayya mafsadah. Atau contoh lain apa? Dalam Al-Qur'an, al-malu wal hayatid dunya, ya. Al-malu, satu, harta, wal banun, dan anak. Itu zinatul hayatid dunya.
Dua hal diberikan satu predikat. Itu namanya al-jam'. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. 4 itu tadi ya. Innamal khamru khamar wal maisiru judi wal ansabu dan apa? Apa ansab itu? Mengadu nasib. Wal azlam apa azlam? Nah, 4 ini dihukumi rijsum min amali syaitan. Namanya al-jam'. Setelah dikumpulkan kemudian at-tafriq. At-tafriq itu tadi dipisah. Wa huwa utawi at-tafriq iku pisah. Apa baina syai'aini saking antarane baina syai'aini dalam antarane perkara loro min nau'in wahidin saking macem kang siji. Qaulihi ma nawalul ghamami waqta rabi'in kanawalil amiri yauma sakhai. Ma nawalul ghamami ma ora ana nawalul ghamami utawi paweh-weh mendung waqta rabi'in ing dalem waktune musim robi, musim semi iku kanawalil amiri kaya paweh-wehane raja yauma sakhain ing dalem dinane lomo. Fanawalul amiri mongko utawi paweh-wehe raja iku badratu ainin apa kantong uang. Huwa jildu waladid dhani mamlu'an minad darahim. Ya apa? Kulit anak kijang yang dipenuhi dengan dirham, namanya badratu ainin. Wa nawalul ghamami lan paweh-wehe apa? Mendung iku qatratu ma'in tetesane udan. At-tafriq itu apa? Merinci atau memisahkan, memberi perincian kepada satu hal yang sama. Misalnya ini, ma nawalul ghamami waqta rabi'in kanawalil amiri yauma sakhai fanawalul amiri badratu ainin wa nawalul ghamami. Pemberian awan ketika musim semi tidak sama dengan pemberian raja ketika dia sedang derma. Pemberian raja adalah kantong uang, sementara pemberian awan adalah tetesan air hujan. Kan bodoh-bodoh nawal, tapi ditafrik, dipisahkan. Wa ma yastawil bahrani hadza 'azbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Ya. Wa ma yastawil bahran, dua lautan itu tidak sama. Hadza 'azbun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Yang satu seger, yang satu asin. Itu namanya at-tafriq. Bisa? Itu al-jam'u tafriq. At-taqsim.
At-taksim utawi taksim iku imma ana kalane istifa'u aksami syai'i nuhoni aksami syai'i pira-pira bagiane suwiji-wiji. Taksim artinya membagi. Ada kalanya at-taksim itu pertama bentuknya apa? Istifa wa aksami kulli syai'in. Menyebutkan pembagian segala sesuatu. Jadi bagian-bagian disebutkan. Wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Wa a'lamu lan ngerti sapa ingsun ilmal yaumi ing ilmune dina iki wal amsi lan wingi qablahu yaiku sadurunge al yaum ya walakinnani akan tetapi ingsun an ilmi ma fi ghadin ami walakinnani akan tetapi ingsun an ilmi ma saking ngerteni perkara fi ghadin kang ana ing dalam wektu sesuk iku ami wuta. Apa hari ini datang besok itu disebutkan semuanya. Kemarin hari ini terjadi kemarin saya tahu Fiwadin ami, tapi kalau yang terjadi besok saya tidak tahu ya. Tuh, jadi disebutkan semuanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Ya. Wah, itu kan disebutkan kabeh itu. Lahu milik Allah. Ma fis samawati. Apa yang ada di langit. Wa ma fil ardi. Di bumi. Wa ma bainahuma, yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma tahta tsara. Yang ada di bawahnya. Bawah tanah. Semuanya Gusti Allah kabeh. Nah itu kabeh kan di apa jenenge disebutkan. Ya. Itu namanya at-taksim. Wa imma bentuk kedua zikru muta'addidin pirang-pirang wa irja'u ma lan balekake perkara likulin kang kedue apa kedue saben-saben suwiji ilaihi marang muta'addid ala ta'yin ing ngatasé ta'yin dengan ditentukan. Yang kedua itu menyebutkan banyak hal atau dua lah ya. Muta'addid itu kan pokoknya tidak lebih dari apa harus lebih dari satu. Muta'addid dua hal. Kemudian masing diberikan takyinnya, ditentukan hukumnya. Wala yuqimu ala dhaimin yuradu bihi illal adallani airul hayyi wal watadu. Hadza 'alal khasfi marbutun bi rummatihi wa dza yushajju fala yarhad fala yursi rasa. Wala yuqimu lan ora netep ala dhaimin ing ngatasé kezaliman yuradu kang den tuju kang den sejo kang den karepake apa illal adzallani kejaba perkara kang ina loro yaiku airul hayyi pakai ain airul hayyi itu apa? Untone kampung. Yang dimaksud di sini adalah al-himar apa? Keledai.
al-himar, keledai sing koyo jaran cilik lho. Sudah ini. Tidak ada apa ya? Tidak ada yang kerasan. Tidak ada yang kerasan. Maksudnya diam saja. Tidak ada yang kerasan mengalami kezoliman yang ditujukan kepadanya, kecuali dua hal yang hina ini, yaitu satu apa? Keledai dan patat itu pasak. Iya mengerti. Kok iso? Bagaimana bisa apa? Himar ahli itu, keledai dan kan ini yang disebutkan apa? Dua hal. Dua hal ini apa? Airul hayyi, himar dan pasak. Pasak dua-duanya dikatakan dizolimi tapi diam saja. Ngerti? Dizolimi tapi menengwai. Di Pulau Soro tapi yo penjelasannya hadza 'alal khasfi marbutun bi rumati. Hadza utawi iki berarti yang pertama 'alal khasfi alal khasfi dulli, dia itu bersama rendahnya dirinya, hinanya dirinya, iku marbutun diikat dengan rumah itu bukan hanya al-hablu sing wis meh rusak, yang sebenarnya dia mudah untuk lolos. Wadalan utawi iki iku yusajju dikepuk tapi lahu marang za sapa ahadun wong kang siji. Iki bahasa apa? Lek gak ngerti apa jenenge? Kok sudah lengkap ya ngerti. Jadi tadi ya ada dua apa jenenge? Dua hal yang hina. Yang dizolimi itu dia ya di kerasan, diam saja. Wala yuqimu, netep. Yang satu apa? Himar, keledai. Yang satu adalah patok. Di mana letak apa jenenge? Kerendahan mereka itu, kedunguan mereka itu. Yang himar itu meskipun ditali dengan tali yang rusak, tapi dia tidak mau lari. Ya. Wah himar wah ditaleni wis manut ae. Padahal dia itu bisa apa? Bisa lari gitu loh. Tapi kadang ditaleni wis manut ae pokoknya wis. Itu. Lah terus sing watat apa? Yang apa? Patok itu. Lek patok itu inone itu karena dia dipukuli tidak ada yang merasa kasihan. Pas patok kan dikepuki ngene iki tapi gak ono sing ngesakno. Fala yursi, tidak ada yang meratapi. Nah, itu disebutkan dua hal. Kemudian masing-masing diberikan takyinnya. Nah, dalam ayat Quran apa? Kazzabat Samudu wa 'Adum bil qari'ah. Samud dan 'Ad itu mendustakan hari kiamat. Paham ya? Nah, kemudian summa yudhafu ila kulli apa?
Tsumma yudhafu ila irja'u ma likullin ilaihi ala ta'yin. Apa ta'yinnya kemarin? Fa amma thamudu fa uhliku bit-taghiyah. Fa uhliku birihin sorsorin adiyah. Ya. Kaum Ad dan Samud itu sama-sama kadzabat bil qari'ah. Mendustakan hari kiamat. Paham ya? Nah, terus dirinci lagi. Dirinci itulah yang namanya taksim. Fa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah. Kaum Ad dihancurkan dengan taghiyah. Wa amma Tsamudu kualik. Wa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'adiyah. Paham ya? Itu taksimnya. Wa imma ana kalane zikru ahwali syai nyebutake pira-pira kahanane suwiji-wiji mudhafan hale dan idhofahake ila kullin marang saben-saben suwiji minha saking apa ma perkara yaliku kang cocok bihi kelawan kullin. Apa? Menyebutkan ahwal syai, menyebutkan keadaan sesuatu. Kemudian apa? Ahwal itu ditambahkan sesuatu yang cocok. Contohnya ini, contohnya. Saat lubu haqqi bil qana wa masyayikhi kulimal tathamu murdu thiqalun idza la khifafun idza du'u kathirun idza shaddu qalilun idza saat lubu tut sapa ingsun hak ingsun bil qana kelawan tombak wa masyayikhin lan kelawan piro-piro wong tua. Yang dimaksud masyayikh di sini adalah orang-orang tua yang sudah ahli berperang. Orang-orang yang punya pengalaman perang. Maksudnya apa? Para veteran. Orang-orang yang sudah berpengalaman. Ka'annahum koyo-koyo masyayikh saking suwene iltasamu podo bercakap sopo masyayikh iku murdun poro amrot. Amrot iku wong lanang ganteng sing gak duwe jenggot iku jenenge amrot. Thiqalun idza laqu, thiqalun keras abot idza laqu lamun ketemu musuh sapa fafun enteng idza du'u nalikane den undang serang qalilun setitik idza uddu nalikane diitung. Terjemahannya ini, aku akan menuntut hak dengan menggunakan senjata dan mengajak orang ahli berperang. Mereka itu, orang-orang yang ahli perang itu, saking sadar seakan-akan mereka itu adalah amrot, adalah pria klimis yang tidak berjenggot. Gila mungkin wong Arab ngono ya. Jadi tanda-tanda kelakian itu adalah jenggot. Lek boten niku diarani amrot. Ini bercadar maksudnya. Apa? Iya nggak cadar nih.
Mulai perang kan pakai wis ya. Ahwalnya itu disebutkan ahwalnya para veteran ini, masyayikh ini. Keadaannya para veteran itu disebutkan itu ofan ila kubi dengan ditambahkan yang sesuai. Misalnya, mereka itu idza laku jika ketemu musuh. Nah, kan cocok itu. Ya. Ahwalnya mana? Ahwalnya thiqirun qalilun. Mayali kubihi mana? Aku idza du'u idza syaddu idza itu thiqalun idza laku. Mereka itu keras ketika bertemu musuh. Khifafun kalau diajak itu ringan. Kathirun idza syaddu. Kalau menyerang itu banyak. Tapi kalau dihitung sedikit. Lek nyerang ketoke akeh, tapi badang dihitung ternyata mek. Paham ya? Itu namanya zikru ahwali syai'. Mana ahwalnya? Thiqalun, khifafun, kathirun, qalilun. Mudhafan ila kullin minha bi. Mana yang diidhofahkan, mana yang disandarkan? Idza laku, idza du'u, terus idza syaddu, idza mana itu nih? Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ya. Ya, habibatani ilar rahman. Paham ya? Terus itu apa? Menyebut pembagian secara keseluruhan, semuanya disebutkan. Dia beberapa hal ya, diberi penjelasan. Yang ketiga menyebutkan segala ahwal syai', kemudian ditambahkan apa yang cocok. Paham ya? Ta'kidul madhi bima yushbihu dzamm. Ta'kidul madhi, ta'kidul pujian. Ro yushbihu kang nyerupani apa ma azzamma ing celaan. Apa? Menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan, menyerupai hinaan. Lek bahasane dhewe simpel apa? Memuji dengan seakan-akan tujuannya itu ngelok, tapi menggunakan bahasa yang seakan-akan apa? Menghina. Ahaduhuma ada dua ya, wahwa dorbani ada dua. Ma ayustasna min sifati dzammin. Ayustasna yento den istisnaake min sifati dzammin saking sifat elek, sifat hina. Fiyatin kang den nafeake apa sifatun sifatu madhin sifat pujian ala takdiri dukhuliha fiha ing atase ngira melbune sifat madhun fi. La aiba fihim, la aiba fihim ing dalam kaum
Waira anna suyufahum kejaba setuhune pira-pira pedange kaum. Bihinna fululun iku bihinna fululun utawi rompal gumpil pira-pira gumpil pira-pira apa lek celurit gumpil-gumpil apa jenenge? Ngerti ta? Jadi karena jam itu kadang kayak mecel anu terus duel. Min qira'il kataibi saking gepuk saking nyerang pira-pira pasukan. Ini menyebutkan sifat tercela yang dinafikan, kemudian diistisnakan, mustasnanya itu sifat terpuji. Misalnya ini kan unik iki lah. La aiba fihim, mereka itu tidak punya cacat. Kecuali, itu kan koyok-koyok kata ngina toh. Seakan-akan akan menghina kan. Kalau saya mengatakan Ustadz Musleh itu masya Allah sama sekali. Cuma, ya, kan berarti seakan-akan saya mau menghina. Paham ya? Makanya di sini la aiba fihim. Aib bagi mereka itu. Hanya saja aibnya cuma satu. Apa itu? Pedang-pedang mereka itu pecah karena sering dipakai untuk menyerang pasukan. Itu aib atau pujian? Hah? Loh. Pedang yang digunakan untuk perang itu pujian atau celaan? Pujian. Ini menunjukkan apa? Mereka itu perang loh. Mahum. Yang diistisnakan justru apa? Yang diistisnakan justru sifat terpuji. Paham apa? Kok sakit ini juga? Oh, tadi gak paham. Ini contohnya, kayak bahasa Indonesia. Masya Allah, Cak Musleh iku wis gak ono kurange blas Cak Musleh. Kurange mek siji. Kekurangane Cak Musleh iku mek siji. Lek maca Quran iku enak. Nah, paham kan? Ngerti ya? Kecuali kan tambah di. Lah, yang dikecualikan tambah yang bagus. Makanya dia itu ta'kidul madhi bima yushbihu dzamma, menguatkan pujian dengan cara yang seakan-akan menghina. Wah, Siti kamar mandi wis. Umah, lah kan koyok-koyok katanya ngici to. Nah, baru setelah istisna itu disebutkan sifatu madhi. Paham ya? Terus sani ayus bata yang tau dan tetepake li syai'in marang suwiji-wiji apa sifatu madhin sifat pujian wa yu'ta lan den dalam sawise sifatu madhin istisnain kelawan adat istisna taliha kang apa nututi kang ngiringi sifatu madhin apa sifatu madhin ukhra sifat pujian kang liya syair fatan kamulat ausafuhu ghairu annahu jawadun fama yubqi alal mali baqiya fatan ai wa tawi wong iku fatan pemuda
kamulat kang sampurna apa sampurna apa ausafuhu pira-pira sifate fatan ghairu annahu kejaba setuhune fata iku jawadun lomo fama yubki mongko ora menyisakan sapa fatan alal mali ing ngatasé bondo bagian ing sisa. Paham ya? Yang kedua ini kalau tadi kan menyebutkan sifat apa? Sifat tercela dulu. Tapi sifat tercela itu manfi, ada nafinya. Tidak ada kejelekan pada dirimu. Cuma kejelekanmu itu suaranya enak. Nah, itu kan berarti seakan-akan suara enak itu masuk sifat jelek padahal enggak kan? Yang kedua ini menyebutkan sifat terpuji, kemudian diistisnai dengan sifat terpuji juga. Ya, contohnya itu syair. Dia itu adalah pemuda yang sempurna sifat-sifatnya, kecuali, tuh kan saya orang kecuali, tapi justru kecuali dia itu sangat dermawan, maka dia tidak menyisakan harta. Ya kan, ketika ngomong kecuali, apa iki eleke, ngono to? Tibake disebut malah sing api. Itu namanya ta'kidul madhi bima yushbihud dzamma. Ya. Paham ya? Husnul ta'lil. Husnul ta'lil. Allah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.